Halo Sobat Dreamer semuanya, balik lagi bersama aku Arbain Gading di channel BF Dream. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan terhindar dari segala musibah dan mara bahaya ya. Oke, di dalam video kali ini aku ingin berbagi ataupun ingin sharing sedikit tentang apa saja sih fakta-fakta menarik, yaitu mengenai sejarah ya, khususnya sejarah yang ada di dunia ini. Nah, khususnya di dalam video kali ini aku ingin ngebahas yaitu apa saja sih fakta-fakta menarik tentang peradaban Mesir kuno. Sebelum kita lanjutkan ke inti videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan di-share untuk menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua. Oke, bagi yang sudah subscribe, mari kita lanjutkan videonya. Cleopatra bukan orang Mesir. Cleopatra adalah salah satu tokoh terkenal yang selalu dikaitkan dengan Mesir kuno. Walaupun dilahirkan di Alexandria, Cleopatra sebenarnya adalah seorang Makedonia Yunani, yaitu keturunan dari Ptolemaios, salah satu jenderal kepercayaan Alexandria Agung. Wangsa Ptolemaid memerintah Mesir dari 323 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Dan kebanyakan pemimpinnya itu masih berbudaya Yunani. Cleopatra terkenal sebagai salah satu orang pertama dari Wangsa Ptolemaik yang sanggup berbicara bahasa Mesir. Orang Mesir kuno membentuk salah satu perjanjian damai paling tua yang terekam sejarah. Selama lebih dari 2 abad bangsa Mesir berperang melawan kerajaan Het untuk memperebutkan daerah di zaman modern menjadi Suriah. Konflik ini tuh menyebabkan pertempuran berdarah-darah seperti pertempuran Kadesh pada 1274 sebelum Masehi. Hingga pada pemerintahan Ramses II, tidak ada kubu yang menjadi pemenang konflik ini. Karena orang Mesir dan Het sama-sama punya ancaman yang berasal dari bangsa lain, pada tahun 1259 sebelum Masehi, Ramses II dan Raja Hattusili III dari Het menegosiasikan perjanjian damai yang terkenal. Perjanjian Mesir-Het sekarang dianggap sebagai salah satu perjanjian damai yang masih dapat kita lihat buktinya di atas pintu masuk ruang Dewan Keamanan PBB di New York. Orang Mesir kuno suka permainan papan. Setelah bekerja seharian di tepi sungai Nil, orang Mesir sering bersantai dengan memainkan permainan-permainan papan, atau biasa disebut dengan board games. Beberapa permainan antara lain ada Mehen dan Dogs and Jekyll. Namun mungkin yang paling terkenal adalah permainan judi bernama Senet. Permainan tertua itu tercatat pada 3500 sebelum Masehi dan dimainkan di papan panjang yang bergambar 30 kotak-kotak. Setiap pemain punya satu set bidak-bidak yang digerakkan menurut lemparan dadu ataupun potongan kayu. Para sejarawan itu masih berdebat tentang peraturan-peraturan permainan Senet. Namun yang jelas permainan itu sangat terkenal, dan ada juga lukisan-lukisan yang menggambarkan Ratu Nefertari bermain Senet. Dan Firaun seperti Tutankhamun bahkan punya permainan papan yang dikubur bersamanya di kuburannya. Perempuan Mesir punya banyak hak dan kebebasan. Walaupun dipandang inferior dibandingkan pria, perempuan-perempuan Mesir kuno itu punya banyak hak dan kebebasan finansial. Mereka dapat membeli dan menjual properti, menjadi hakim, membuat surat warisan, dan masuk dalam kontrak-kontrak legal. Perempuan Mesir itu biasanya tidak bekerja di luar rumah, namun mereka yang melakukannya biasanya mendapatkan bayaran yang sama dengan pria. Berbeda dengan perempuan di Yunani kuno yang dimiliki oleh suami mereka, perempuan Mesir itu punya hak untuk bercerai dan menikah lagi. Pasangan Mesir diketahui menegosiasikan perjanjian pranikah kuno. Kontrak ini mendaftarkan semua properti dan kekayaan yang dibawa oleh pihak perempuan dan perjaminan bahwa dia akan menerima kompensasi jika terjadi perceraian. Buruh Mesir diketahui menggalang aksi-aksi mogok. Walaupun mereka menganggap Firaun sebagai dewa, buruh Mesir itu tidak takut melakukan protes untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Contoh paling terkenal terjadi pada abad 12 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Ramses III. Ketika para buruh yang membangun Royal Necropolis di Deir el Media itu tidak mendapatkan pembayaran gandum seperti biasanya.
Mereka menggalang salah satu aksi mogok tertua yang terekam dalam sejarah. Bentuk protesnya sebagai berikut. Para buruh masuk ke kuil jenazah terdekat dan menolak untuk keluar sampai kesusahan mereka terdengar. Perjudian ini berhasil dan para buruh mendapatkan semua hak mereka. Firaun Mesir umumnya kelebihan berat badan. Kesenian Mesir sering menggambarkan Firaun merupakan sosok yang langsing dan ideal. Namun sebenarnya tidak demikian. Makanan Mesir itu terdiri dari bir, anggur, roti, dan anggur yang kaya akan gula. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa hal ini tuh berpengaruh pada ukuran perut para keluarga kerajaan. Ketika mumi-mumi diteliti, ada indikasi bahwa para pemimpin Mesir itu kelebihan berat badan dan tidak sehat. Contoh yang ada seperti Ratu Hatshepsut yang hidup pada abad 15 sebelum Masehi, walaupun sarkofagusnya menggambarkan dia ramping dan atletis, sejarawan yakin dia sebenarnya gendut dan botak. Piramida tidak dibangun oleh budak. Kehidupan para pembangun piramida memang tidak mudah. Kerangka para pekerja menunjukkan tanda artritis dan penyakit lainnya. Namun fakta-fakta itu menunjukkan bahwa kuburan-kuburan raksasa itu tidak dibangun oleh budak melainkan oleh buruh yang diupah. Para pekerja konstruksi kuno ini adalah campuran dari seniman ahli dan pekerja kasar yang sangat bangga akan hasil kerja mereka. Grafiti yang ditemukan itu dekat dengan monumen menunjukkan mereka itu saling memberikan nama-nama lucu pada rekan kerja mereka seperti pemabuk dari Menkaure ataupun sahabat-sahabat Khufu. Ide bahwa para budak yang membangun piramida pertama kali itu berasal dari sejarawan Yunani, Herodotus pada abad 5 sebelum Masehi. Namun kebanyakan sejarawan sudah menganggapnya sebagai mitos. Walaupun bangsa Mesir kuno itu memang memiliki budak, mereka menggunakan budak untuk pekerjaan di ladang dan pembantu rumah tangga. Raja Tut mungkin saja dibunuh oleh seekor kuda Nil. Hanya sedikit hal yang diketahui tentang kehidupan Tutankhamen. Namun para sejarawan yakin mereka tahu bahwa bagaimana dia mati. Penelitian pada tubuh raja muda ini menunjukkan dia dibalsem tanpa jantung ataupun dinding dada. Hal ini berbeda drastis dari pemakaman tradisional Mesir yang mungkin menunjukkan dia mengalami cedera mengerikan sebelum dia mati. Berdasarkan beberapa ahli Mesir kuno, salah satu penyebab luka ini berasal dari gigitan kuda Nil. Fakta-fakta itu mengindikasikan bahwa bangsa Mesir kuno memburu binatang liar sebagai olahraga. Dan bahkan patung yang ditemukan di makam Raja Tut itu menggambarkan dia sedang melempar tombak. Jika Firaun muda ini memang suka melakukan perburuan berbahaya, maka kematiannya mungkin adalah hasil dari kecelakaan dalam pemburuannya. Beberapa dokter Mesir kuno punya spesialisasi dalam bidang studi mereka. Seorang dokter kuno biasanya ahli dalam segala hal. Namun, fakta-fakta menunjukkan bahwa dokter Mesir kuno itu kadang-kadang berfokus untuk menyembuhkan hanya satu bagian dari tubuh manusia. Spekulasi awal tentang spekulasi medis ini dicatat pada 450 sebelum Masehi oleh para penjajah dan sejarawan Herodotus. Ketika mendiskusikan pengobatan Mesir, dia menulis, setiap dokter adalah penyembuh dari satu penyakit saja. Ada yang mata, ada yang gigi, ada juga yang bagian perut. Orang Mesir memelihara banyak hewan. Orang Mesir menganggap hewan sebagai inkarnasi dewa-dewa dan mereka adalah salah satu peradaban pertama yang memelihara hewan. Orang Mesir umumnya suka dengan kucing yang sering dihubungkan dengan Dewi Bastet. Namun mereka juga suka elang, ibis, anjing, singa, dan babon. Kebanyakan binatang ini punya tempat khusus di rumah orang Mesir dan mereka sering dimumikan dan dikuburkan bersama pemilik mereka ketika dia mati. Polisi Mesir kuno diketahui menggunakan anjing dan melati monyet untuk membantu mereka patroli. Baik laki-laki maupun perempuan menggunakan make-up. Orang-orang Mesir percaya bahwa make-up itu memberikan perlindungan dari dewa Horus dan Ra. Kosmetik ini tuh didapatkan dengan menggiling bebatuan seperti malasit dan galena menjadi khol. Kemudian khol ini diberikan sekitar mata dengan alat yang berasal dari kayu sebagai kuasnya kayaknya. Dan juga ada tulang ataupun gading.
Perempuan juga mewarnai pipi dengan cat merah dan menggunakan inai untuk mewarnai tangan dan kuku jari mereka. Baik laki-laki maupun perempuan itu menggunakan parfum dari minyak, mur, dan kayu manis. Orang Mesir percaya riasan mereka itu punya kekuatan penyembuhan dan mereka tidak sepenuhnya salah. Penelitian ini tuh menunjukkan kosmetik berbasis timbal yang dikenakan oleh penduduk itu sepanjang Sungai Nil itu sebenarnya membantu untuk mencegah infeksi mata. Nah, itu dia fakta-fakta menarik tentang peradaban Mesir kuno. Mengenai fakta-fakta yang udah dijabarkan, entah itu benar ataupun salah, ya Allahu a'lam lah ya. Kita sebagai manusia hanya bisa mengira-ngira, dan juga fakta-fakta yang udah dijabarkan itu merupakan hasil riset dari orang-orang yang berkepentingan ataupun orang-orang yang emang udah ditugaskan buat meneliti tentang peradaban kuno tersebut gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang tahu ataupun lebih mendalami tentang beberapa fakta yang udah kita jabarkan barusan, silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol like dan di share ke teman-teman semuanya untuk kita berbagi pengetahuan kepada sesama. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.